Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tidak kurang satu apapun dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini sebelum kita mengikuti pembelajaran maka sebagaimana biasa terlebih dahulu kita berdoa. Ya, mari sama-sama kita berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini materi kita adalah bab 7 tentang iman kepada malaikat. Adapun temanya adalah ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. Jadi, kompetensi dasar yang ingin dicapai pada hari ini yaitu memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mempelajari bab ini atau setelah mempelajari tentang iman kepada malaikat, maka siswa diharapkan dapat pertama menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menyebutkan dalil naqli dan akli tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Menjelaskan tugas-tugas malaikat. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lihat tujuan atau materi pertama, yaitu tentang pengertian iman kepada malaikat. Sebelum kita melihat pengertian iman kepada malaikat, ada baiknya kita kembali melihat ke belakang tentang pengertian iman menurut bahasa. Ya, masih ingat apa itu pengertian iman menurut bahasa? Ya, iman menurut bahasa artinya percaya. Jadi kalau ditanya percaya kepada apa? Iman kepada malaikat berarti percaya kepada malaikat. Ya, percaya kepada malaikat. Kan tetapi menurut istilah, itu yang akan kita lihat sekarang. Apa itu iman kepada malaikat menurut istilah? Kalau tadi menurut bahasa adalah percaya kepada malaikat, sedangkan menurut istilah iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Jadi kita harus ingat bahwa Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Ya, jadi kita harus percaya, harus yakin, walaupun kita tidak pernah melihat atau belum pernah
bertemu dengan malaikat. Tapi karena ini merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat, maka kita wajib mempercayainya. Apa dasarnya? Nah, dasarnya adalah berdasarkan dalil atau firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Di sini Allah menjelaskan sebagai berikut. Mari sama-sama kita membaca Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19 sebagaimana ada di layar ya. Kita awali dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula berasa letih. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Baik anak-anak semua, dengan demikian bahwa kita meyakini adanya malaikat Allah berdasarkan dalil Al-Quran. Ya, dalil Al-Quran itu namanya dalil nakli. Jadi nakli itu Al-Quran ataupun hadis ya. Jadi di sini kita meyakini bahwa malaikat itu ada karena dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan dalil akli, akal ya? Ya, kita juga bisa meyakini bahwa malaikat itu ada karena kita sudah meyakini juga bahwa Al-Quran itu ada. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akal kita menjelaskan bahwa yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Otomatis dengan meyakini Al-Quran, dengan meyakini adanya Nabi Muhammad, dengan meyakini adanya Rasul, maka kita juga meyakini bahwa yang menyampaikan firman Allah kepada Rasul adalah malaikat. Siapa malaikatnya? Ya, yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Jadi secara akal kita meyakini bahwa malaikat itu ada karena wahyu Allah sudah sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau rasul-rasul yang lain melalui malaikat Jibril. Baik, berdasarkan ayat yang kita baca tadi ya, di sini juga ada disebut salah satu sifat malaikat itu tidak mempunyai rasa angkuh dan tidak ada rasa letih. Untuk lebih jelas tentang sifat dan perilaku malaikat, mari kita lihat slide berikut. Adapun sifat dan perilaku malaikat adalah sebagai berikut. Pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jadi malaikat tidak pernah berbuat kesalahan kepada Allah dan selalu mematuhi apapun perintah Allah, termasuk ketika Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, malaikat tidak membantah
Yang membantah adalah iblis, ya. Iblis membantah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Tapi malaikat tidak ada membantah, walaupun malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya lebih mulia daripada tanah, tidak. Tapi malaikat tetap taat dan patuh apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Jadi ini kehendak Allah, bukan kehendak malaikat, ya. Jadi Allah menghendaki malaikat itu bisa berubah wujud sebagaimana Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau atau malaikat pada Jibril pada saat itu menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Ya, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Ya. Baik, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat tidak makan dan tidak minum, tidak punya keinginan dan tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, ya. Yang berikut, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, tidak ada perempuan, tidak ada laki, apalagi yang di antara perempuan dan laki-laki, ya. Baik, yang berikut, malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang tidak ditugaskan oleh Allah, sebagaimana nanti kita lihat bahwa ada 10 malaikat yang Allah beri tugas, sedangkan yang lain tidak, ya. Yang tidak diberi tugas, jadi kerjaannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan menghadiri majelis zikir. Jadi di mana ada majelis zikir pasti ada malaikat di situ. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi kalau kita yang akan melaksanakan sholat berjamaah, terus sebelum masuk waktu kita menunggu waktu sholat, berarti kita akan mendapat atau memperoleh doanya malaikat. Baik, itu ada 7 sifat dan perilaku malaikat yang dijelaskan dalam materi ini. Namun dan sekarang mari kita lihat berikutnya, yaitu nama dan tugas malaikat, ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa jumlah malaikat menurut, ya, yang dalam satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat bahwa di sana ada berkumpul 70 malaikat. Namun jumlah pastinya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang jelas yang diberi tugas adalah hanya 10, ya. Yang ditugas hanya 10. Siapa saja? Yang pertama ada Jibril, ya, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan bahwa Jibril itu adalah malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, ya. Namun Jibril ini juga dalam Al-Quran punya nama lain, ya, nama lain yang disebutkan bahwa malaikat Jibril disebut juga dengan Ruh Al-Quds atau Ruhul Qudus, atau disebut dengan Al-Ruhul Amin, ya, atau juga disebut dengan Nams, ya. Yang kedua, malaikat Mikail, ya. Apa tugas Mikail? Ya, malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, ya, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagi rezeki. Jadi yang menyampaikan rezeki kepada kita
kepada malaikat Mikail. Terus yang ketiga adalah Israfil. Apa tugas Israfil? Ya, Israfil sampai sekarang belum bertugas. Dia sedang menunggu waktu atau perintah Allah, yaitu ya meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga hari berbangkit pada mahsyar. Jadi malaikat Israfil tugasnya hanya 2 kali saja. Pertama, meniup trompet pertama, di mana semua makhluk hidup atau alam semesta akan hancur, dan meniup trompet yang kedua, makhluk yang sudah mati Allah bangkitkan kembali, yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, ya, hari kebangkitan yang akan mengiring manusia ke padang mahsyar, ya, Yaumul Mahsyar. Jadi setelah bangkit akan digiring ke padang mahsyar, ya. Baik, yang keempat yaitu Israel. Nah, ini yang tugasnya sudah banyak, ya, tugasnya banyak. Apa itu? Ya, mencabut nyawa, bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat, ya. Malaikat juga yang mencabut nyawa malaikat, ya. Jadi apabila sudah tiba waktunya, ya, kalau malaikat meninggalnya kalau sudah kiamat, ya. Berikut malaikat munkar, ya, malaikat munkar yang bertugas menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Munkar bertugas bersama nakir, ya, tugasnya sama, yaitu menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur, ya. Apa yang tugasnya menanyai? Ya, sebagaimana yang sudah sering kita dengar, ketika orang masuk kubur dan yang mengantar sudah pulang, maka datanglah 2 malaikat, ya, ke dalam kubur menanyakan kepada ahli kubur, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Jika tidak bisa menjawab, maka kita akan manusia yang tidak bisa menjawab maka akan mendapat hantaman palu, ya, palu dan besi, di mana dalam satu riwayat disebutkan ketika sekali hantaman orang akan terbenam ke dalam perut, ya, nauzubillah. Jadi Marrobuka, Manabuka, wa ma'ibabuka, dan seterusnya. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan atau ditanyai oleh malaikat. Berikut adalah Raqib. Tugasnya mencatat amal baik, dan Atid tugasnya mencatat amal buruk. Yang kedua malaikat ini berada di sisi kiri, kanan dan sisi kiri manusia. Kapan amal mulai dicatat? Ketika sudah akhir balik, mulai orang yang sudah balik itu terbebani hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada waktu itu semua perbuatan baik itu dicatat dan akan diperhatikan di yaumil atau yaumil sampai yang berikutnya adalah Ridwan, ya, tugasnya tugas menjaga ada orang yang mencari Allah juga dengan wajah seri-seri, dan yang terakhir adalah malaikat
Allah menuju neraka maka akan disambut oleh malaikat Malik Zabani, ya. Dalam menyambut malaikat Malik, sebab kan malaikat Malik aja masuk neraka sudah masuk neraka. Demikian oleh Allah untuk mengatur ya, alam semesta. Demikian pertemuan yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf atas perhatiannya. Ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.